Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 alam yang akan dilalui manusia. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis diterangkan bahwa manusia akan menjalani alam yang berbeda yang pasti akan dilaluinya. Ada 4 alam yang akan dilalui manusia. 1. Alam kandungan. Di dalam kandungan ibu inilah dimulainya proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari saripati tanah, yang kemudian diubah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi air mani yang disimpan di dalam rahim yang kokoh. Air mani tersebut selanjutnya berkembang menjadi segumpal darah, kemudian membentuk tulang belulang yang dilapisi dengan lapisan daging. Setelah melalui tahapan tersebut, Allah akhirnya menciptakan manusia dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Pada tahap awal ini, manusia mengalami kehidupan di dalam rahim dengan kondisi yang sangat terbatas, penuh kesulitan, dan di dalam kegelapan yang mendalam. Pada masa itu, manusia belum memahami situasi dan kondisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadits, artinya, bahwasanya seseorang dari kamu itu dikumpulkan kejadiannya dalam kandungan ibunya 40 hari, masih berwujud air mani. Lalu jadilah segumpal darah selama 40 hari, kemudian Allah mengutus malaikat, lalu meniupkan ruh di dalam tubuhnya dan diperintah dalam 4 perkara ialah, menuliskan ketetapan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya dan menjadi orang celaka atau bahagia. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah menjalani 9 bulan di dalam rahim ibu dengan susah payah, penuh rasa keprihatinan, manusia dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi kecil dan lemah. Saat itu, manusia belum memiliki kekuatan, pengetahuan, atau harta. Barulah setelah itu, manusia akan mengalami fase kehidupan di dunia yang sementara ini. 2. Alam dunia. Allah berfirman, artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 78. Setelah manusia dilahirkan dari kandungan ibunya dan memasuki kehidupan, barulah ia menjalani fase hidupnya yang kedua, yaitu eksistensi di dunia ini. Sejak lahir, manusia mengalami pertumbuhan yang tak terelakkan, dari kecil menjadi besar, dan dari muda menjadi tua. Di dalam kehidupan fana ini, tujuan utamanya adalah mencari kebaikan bagi yang beriman dan berakal sehat, sementara bagi yang tidak beriman, ia akan mengumpulkan kejahatan. Oleh karena itu, dunia ini dapat dianggap sebagai pemicu kebahagiaan atau kecelakaan. Namun, kehidupan dunia hanyalah sebuah kenikmatan yang bersifat menipu dan memperdaya. Allah Ta'ala berfirman, artinya, kehidupan dunia itu lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Ali Imran ayat 185. Maka dalam menjalani fase kedua kehidupan ini, yaitu kehidupan di dunia, sebaiknya seseorang tidak hanya tergoda oleh kemewahan, kemegahan, kesenangan, dan kenikmatan dunia semata. Jangan pula terjebak oleh godaan setan yang mengajak untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tuntutlah dan bersegeralah untuk meningkatkan amal syalih dalam kesempatan yang diberikan dengan umur sebagai persiapan untuk melangkah ke tahap kehidupan berikutnya. Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada kita sebagaimana firman-Nya. Artinya, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu syaitan memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Surah Luqman ayat 33. 3. Alam kubur, barzah. Alam kubur, yang juga dikenal sebagai alam barzah, menjadi tempat tinggal seseorang setelah meninggal dunia hingga hari kiamat tiba. Ini adalah dunia lain yang menunggu datangnya kebangkitan pada hari kiamat.
Di dalam alam kubur, malaikat mungkar dan nakir akan datang untuk mengajukan pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita. Bagi mereka yang beriman dan berbuat baik, nikmat kubur yang menyenangkan akan diperoleh, melebihi kenikmatan duniawi. Sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa kubur praneraka yang pedih sudah menanti di depan mata. Alam barzah merupakan kurun waktu di antara saat kematian manusia di dunia ini hingga saat pembangkitan manusia di hari pembalasan. Walaupun kita tidak mengetahui detail kejadian di dalam periode ini, ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran mengenai hal ini. Periode ini menjadi suatu misteri yang dapat ditemukan jejaknya melalui petunjuk-petunjuk ilahi yang diberikan dalam ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93. Artinya, jika saja kamu dapat melihat betapa dahsyatnya saat orang-orang zalim di dalam sakaratul maut, para malaikat memukul dengan tangan mereka, seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksa yang menghinakan, karena perkataan-perkataanmu yang selama ini kamu ucapkan perihal Allah yang tidak benar, dan kamu selalu sombong terhadap petunjuk, ayat-ayatnya. Dari ayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa manusia bisa mendapatkan hukuman di waktu kematian mereka. Dan dalam sebuah hadits Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW menasihati umat dan menjelaskan perihal siksa kubur. Ketika beliau menjelaskan hal ini, semua orang beriman mulai menangis dengan kerasnya, sehingga terciptalah suasana seperti berbaurnya beraneka ragam ratap tangis. Hadis riwayat Bukhari. 4. Alam akhirat. Alam akhirat merupakan masa kehidupan abadi di antara kenikmatan surga atau penderitaan neraka. Seseorang tidak mungkin memiliki pengetahuan yang sempurna mengenai persoalan-persoalan yang belum dialaminya, belum ia rasakan secara langsung, atau belum ia pahami melalui indera. Oleh karena itu, kita tidak dapat memahami hakikat alam akhirat dan segala keadaannya secara rinci dan sempurna, serta tidak dapat mengungkapkan esensi-ensinya. Meskipun demikian, kita dapat mengetahui sifat-sifat alam akhirat melalui firman Allah. Alam akhirat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Alam akhirat bersifat kekal dan abadi. Alam akhirat menjadi tempat pasti bagi terwujudnya kenikmatan dan kasih sayang yang sepenuhnya, tanpa adanya kesusahan dan kelelahan di dalamnya. Oleh karena itu, orang-orang yang telah mencapai tingkat kesempurnaan insaninya akan dapat menikmati kebahagiaan itu. Alam tersebut suci dari segala macam maksiat dan penyelewengan. Ini berbeda dengan dunia, di mana kebahagiaan sepenuhnya tidak mungkin tercapai, dan yang ada hanyalah kebahagiaan semu yang bercampur dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. 2. Alam akhirat paling tidak terdiri dari dua aspek terpisah, yakni rahmat dan siksa. Melalui dua komponen ini, dapat dibedakan antara orang baik dan orang jahat, serta masing-masing akan menerima ganjaran sesuai perbuatannya. Istilah yang lazim digunakan dalam syariat untuk menyebut dua aspek tersebut adalah surga dan neraka. 3. Alam akhirat memiliki dimensi yang luas, mampu menampung pahala dan siksaan bagi seluruh umat manusia sebagai akibat dari segala perbuatan yang mereka lakukan, baik itu amal baik maupun amal buruk. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan tindakan pembunuhan terhadap jutaan manusia yang tak bersalah, hukuman siksaan yang sepadan dapat terjadi dalam alam tersebut. Sebaliknya, jika seseorang menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia, ia dapat memperoleh pahala yang setimpal di dalam alam akhirat tersebut. 4. Alam akhirat adalah tempat pembalasan, bukan tempat di mana tugas dan tanggung jawab dikenakan. Percaya pada adanya kehidupan akhirat merupakan tanda dari keimanan dan ketakwaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-Alaq ayat 17. Demikianlah 4 alam yang pasti dilalui manusia, di mana alam kandungan, alam kubur dan alam akhirat itu adalah alam yang kita hanya bisa menjalaninya saja tanpa kita bisa merubahnya, sedangkan alam dunia kita dituntut untuk patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dibarengi dengan amal soleh yang akan dibawa kepada alam dunia selanjutnya. Sehingga alam dunia adalah tempat di mana manusia hanya mempunyai satu kesempatan hidup yang sangat menentukan untuk kebahagiaan kekal di alam akhirat nanti.
Marilah kita perbanyak amal soleh sebagai bekal yang akan kita bawa dan pertanggungan jawaban kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.